Ustadz, kalau ada non-muslim yang didikte atau dipandu untuk mengucapkan syahadat tanpa dia sadari, apakah dia otomatis masuk Islam, Ustadz, atau login? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang ada istilah baru ya, masuk Islam otomatis dengan sebutan autologin ya. Kalau ada non-muslim yang dia didikte untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dia sadari, apakah dia bisa disebut autologin atau otomatis masuk Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hakikat orang yang beriman ketika dia disebut sebagai mukmin yang sebenarnya itu bagaimana? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Artinya, ketika dia melakukan tindakan semacam ini, dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Termasuk diantaranya adalah saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia meyakini 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan itu kebenaran. Dan untuk bisa terwujud syarat ini, adanya keyakinan bahwasanya itu kebenaran, tidak mungkin berangkat dalam posisi tidak sengaja atau tidak tahu. Sehingga kalau ada orang yang dia misalnya dijebak sama, kita sebut dijebak ya, oleh temannya yang muslim. Misalnya kamu nih tirukan ucapan saya asyhadu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu dia tirukan, pasti seperti itu. Bahkan kalimatnya sangat jelas dan tegas, bahasa Arabnya tidak salah misalnya. Tapi karena tidak ada keinginan dalam hatinya untuk masuk Islam, maka kita tidak sebut dia telah masuk Islam. Sebab dia tidak serius dalam hal ini. Dan yang dinilai dalam agama kita, sebagaimana amal dhahir harus ada niat, amal akidah, ideologi juga harus ada niat. Nabi SAW memberikan kaidah umum, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya yang namanya amal itu harus diiringi dengan niat. Dan ketika ada amal yang sifatnya lahiriah, tapi tanpa diiringi dengan batin, maka itu tidak ada nilainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلَكِ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا أَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Namun yang nanti akan menjadi sasaran kau ini dihukum atau dimintai pertanggungjawaban adalah bima aqadtumul aiman, sumpah yang sengaja kau ucapkan. Dulu masyarakat Arab itu punya kebiasaan sering mengucapkan wallahi, demi Allah, tapi tanpa kesengajaan. Sehingga misalnya dia mau menyampaikan sebuah ungkapan yang sebenarnya tidak perlu sumpah, tapi karena lisan ini terbiasa dengan sumpah, sampai dia iringi dengan sumpah. Contoh, saya sudah makan, wallahi, saya sudah makan. Untuk menyatakan saya sudah makan, dia bersumpah. Padahal kan nggak butuh sumpah untuk menyampaikan informasi dia sudah makan. Tapi karena itu kebiasaan, jadi sering dia mengucapkan wallahi, wallahi. Nah, wallahi seperti ini adalah aiman atau sumpah yang tidak diperhitungkan karena dia tidak muncul dari kesengajaan batin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman." Namun di mana kalian ini dihukum atau mendapatkan konsekuensi adalah ketika itu disengaja dari hati. Sehingga sekali lagi, posisi non-muslim tadi, apabila dia didikte untuk bersyahadat tapi tidak ada keinginan bagi dia untuk masuk Islam, maka sebenarnya dia belum disebut sebagai muslim. Nah. Kemudian ada kejadian non-muslim mengucapkan syahadat tapi cuma bercandaan saja. Seperti apa, Ustaz? Non-muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi bercanda. Yang bercanda non-muslimnya. Ya. Kalau dia bercanda, ini pelecehan terhadap agama. Sehingga misalnya ada non-muslim yang dia latihan mengucapkan 2 kalimat syahadat terus ketawa-ketawa misalnya. Atau sengaja dia ngomong saya bercanda. Ini pelecehan terhadap agama. Sebagaimana agama dia tidak bersedia ketika dilecehkan, maka jangan melecehkan agama orang lain. Anda dalam posisi tidak mau masuk Islam, itu pilihan Anda. Tapi kalau sampai melecehkan agama Islam, itu urusannya dengan kaum muslimin. Sehingga kita bisa sebut ini penistaan terhadap agama, dan negara kita mengatur dalam undang-undang bagi orang yang melakukan penistaan terhadap agama termasuk di antara tindak kriminal.
karena agama itu dilindungi oleh negara. Sehingga dalam posisi ini kalau sampai dia melakukan pelecehan terhadap agama, maka itu urusannya dengan kaum muslimin dan dia berhak untuk dilaporkan sebagai pelaku tindak kriminal. Kemudian bagaimana dengan adegan peran yang dilakukan oleh non-muslim ketika dia syahadat, kemudian sholat, dan yang lainnya, bagaimana Ustaz? Memang dalam posisi beberapa film yang mungkin orang nyebutnya film religi, kemudian di situ pemerannya non-muslim, kadang pemeran ini melakukan aktivitas islami seperti sholat, kemudian dia melakukan kegiatan kumpul bersama kaum muslimin, bahkan kadang ada adegan baca Quran bareng, ada adegan bersyahadat dan seterusnya. Apakah kemudian dia bisa disebut sebagai muslim? Jawabannya tidak. Karena tadi dia tidak melakukan itu dengan berangkat dari kesengajaan atau keinginan dia untuk masuk Islam, tapi hanya sebatas pura-pura atau adegan dan tidak ada keinginan untuk melakukan itu dengan serius. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang munafik. Bahkan orang munafik ikut Jumatan bersama Rasulullah SAW, ikut sholat, terutama sholat yang siang hari. Sementara untuk sholat yang malam hari, yaitu sholat Isya dan sholat subuh, mereka tidak hadir. Sehingga Nabi SAW menyebutkan asqalus sholati alal munafikin al-Isya wa subah. Sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Karena dalam dua posisi ini, mereka sama sekali tidak kelihatan. Sehingga tidak ada kepentingan yang bisa mereka dapatkan ketika mereka hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh. Dan amal orang munafik tidak diterima. Karena mereka munafik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik, mereka adalah para pendusta. Sehingga perbuatan orang munafik itu disebut sebagai kedustaan. Padahal mereka hadir di depan Nabi SAW, ikut sholat jamaah bersama Nabi SAW, Jumatan bersama Rasulullah SAW. Tapi itu dianggap sebagai kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka sholat malas-malasan dan mereka riak ketika sholat, sehingga tujuannya ketika mereka sholat, mereka ibadah hanya untuk cari perhatian kalau mereka masih disebut sebagai seorang muslim. Dan dalam posisi ini sholat mereka tidak diterima oleh Allah. Dan Allah katakan wahum kusala yura'unan nas, mereka malas dan mereka berbuat riya, dan sholat yang mereka lakukan adalah sholat yang sia-sia. Karena dalam hal ini tidak ada keinginan yang serius untuk melakukan sholat. Padahal mereka ada di depan Nabi SAW. Padahal mereka ikut bersama Rasulullah SAW. Salat jamaah, duhur, asar, maghrib, mereka ikut. Kadang mereka ikut. Sehingga mereka kelihatan, maka eksistensi mereka untuk disebut sebagai muslim di Madinah tetap terjaga, tidak diganggu oleh kaum muslimin. Dalam hal ini, karena tujuan mereka hanya untuk mencari perhatian, tidak dinilai. Apalagi orang yang memerankan sholat, memerankan bacaan Quran misalnya, atau latihan membaca Quran, atau berperan sebagai orang yang masuk Islam, tapi sifatnya hanya pura-pura, adegan, ini sama sekali tidak dinilai, dan bahkan bisa jadi itu bentuk pelecehan terhadap agama, karena dia melakukan itu tidak serius dan pura-pura. Wallahu a'lam.